Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat untuk Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren Seperkem Laraiban Hida, dan yang terhormat pula untuk jajaran para guru dan para pengurus dari Laraiban Hida dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ainul Isma, saya dari kelas 12 MA Laraiban Hida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang akan menjelaskan tentang manajemen. Nah, jadi di dalam sini saya akan menjelaskan tentang pertama itu ada pengertian dari manajemen, terus yang kedua itu ada unsur-unsur dari manajemen, terus yang ketiga ada tingkatan-tingkatan dari manajemen, dan yang terakhir itu ada prinsip dari manajemen. Nah, untuk yang pertama itu adalah pengertian dari manajemen. Nah, jadi apa sih manajemen itu? Jadi menurut George R. Terry, itu manajemen itu adalah suatu proses yang khas yang di dalamnya itu adalah proses-proses atas tindakan yang di dalamnya itu ada tindakan-tindakan dari perencanaan, kemudian pengorganisasian gitu. Nah, kemudian fungsinya itu untuk mencapai suatu sasaran yang dikerjakan yang memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Itu adalah pengertian dari manajemen. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya the 6M. The 6M ini maksudnya unsur-unsur. Ada 6 unsur yang ada di dalam manajemen. Nah, untuk yang pertama itu adalah manusia. Jadi manusia itu sebagai penggerak di dalam suatu manajemen, itu manusia sebagai suatu penggerak atau pelaksana yang menggerakkan dari suatu proses manajemen tersebut, itu manusia. Kemudian yang kedua itu ada money atau uang. Nah, uang ini termasuk modal dari suatu apabila kita tuh hendak melakukan suatu manajemen. Kemudian yang ketiga itu ada materials atau bahan baku. Jadi materials atau barang itu merupakan bahan baku dari apabila kita tuh hendak melaksanakan dari suatu manajemen tersebut. Terus yang kedua itu ada mesin. Nah, mesin ini sebagai alat untuk menghasilkan dari bahan baku tersebut menjadi menjadi barang setengah jadi maupun barang yang siap saji. Nah, kemudian yang terakhir itu ada metode. Nah, belum yang terakhir, yang kelima itu ada metode. Nah, metode ini merupakan cara-cara yang dilakukan untuk menghasilkan dari bahan-bahan tadi yang akan dihasilkan. Itu caranya bagaimana. Terus yang terakhir itu adalah market atau pasar. Ini adalah merupakan tempat dari penjualan dari hasil-hasil barang tersebut. Jadi setelah barang itu tadi, barang yang diatur oleh manajemen tadi menghasilkan barang, dan barang itu kemudian dijual, dipublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga yang membutuhkan. Nah, kemudian yang ketiga, di cabang ketiga itu ada tingkatan-tingkatan dari manajemen. Nah, untuk yang pertama itu adalah manajemen puncak. Dan manajemen puncak ini adalah suatu bagian yang dia itu membuat kebijakan-kebijakan dari manajemen, kebijakan yang dia itu fungsinya untuk kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Nah, biasanya manajemen puncak ini yang biasanya dipegang oleh direktur, terus untuk kepala direktur, kemudian atau CEO itu biasanya memegang manajemen puncak tersebut, atau biasanya disebut dengan pemilik manajemen atau pemilik perusahaan. Nah, kemudian yang kedua itu ada manajemen tengah. Nah, manajemen menengah ini dia biasanya itu yang menjalankan kebijakan yang dibuat oleh manajemen puncak, yang dibuat oleh manajemen yang membuat kebijakan tadi itu akan dilaksanakan. Jadi yang menjalankan kebijakan dan juga membuat rencana-rencana kerja yang akan dilakukan oleh manajemen tersebut. Nah, biasanya ini tuh dipegang oleh tenaga kerja gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah manajemen pelaksanaan. Nah, untuk manajemen pelaksanaan ini dia itu yang melaksanakan rencana-rencana kerja yang dibuat oleh manajemen menengah. Itu biasanya dilaksanakan atau dilakukan, yang mengerjakan itu adalah manajemen pelaksanaan. Itu biasanya juga dipegang oleh supervisor atau mandor. Itu memegang manajemen
manajemen pelaksanaan. Nah, kemudian yang di cabang terakhir itu adalah prinsip-prinsip dari manajemen. Jadi di dalam prinsip manajemen itu pasti ada pembagian kerja. Terus yang kedua ada disiplin. Itu harus ada disiplin agar manajemen tersebut berjalan dengan baik. Kemudian yang ada selanjutnya itu ada wewenang. Jadi pasti ada yang memegang wewenang di salah satu dari seperti CEO tadi. Kemudian ada kesatuan perintah. Jadi semua yang di dalam manajemen itu harus satu perintah. Biar itu harus jadi ada satu pemimpin. Kemudian yang selanjutnya ada pemusatan. Kemudian yang selanjutnya lagi ada inisiatif. Jadi setiap manajemen itu harus punya inisiatif yang berbeda, yang kreatif mungkin. Kemudian ada kestabilan staf. Terus yang ada kesamaan, kemudian ada tata tertib. Jadi suatu manajemen itu harus ada tata tertibnya agar manajemen tersebut bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir itu pastinya ada semangat untuk menjalankan manajemen tersebut. Harus semuanya itu harus ambis. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.